Coba bayangin skenario ini. Hari ini tanggal 24 September 2025, cuaca lagi panas-panasnya. Kamu baru aja kelar kelas kalkulus 3 yang rasanya lebih rumit daripada hubungan kamu sama gebetan. Perut udah mulai konser keroncongan membawakan lagu-lagu sendu tentang kelaparan. Kamu lari ke kantin kampus, ngos-ngosan, penuh harapan. Tapi pas sampai di sana, semua etalase kosong. Ibu kantin cuma senyum getir sambil bilang, "Maaf dek, makanan habis." Bukan cuma di satu kantin, tapi di seluruh kampus. Ayam geprek, ludes. Nasi rames, cuma kenangan. Bahkan warung Indomie di ujung gang pun kehabisan stok. Panik. Teman-temanmu mulai terlihat seperti paha ayam goreng. Dosenmu mulai mirip roti sobek. Dunia terasa seperti episode Black Mirror versi anak kos. Kepanikan semacam ini mungkin tengah konyol. Tapi coba deh ikirin lebih dalam. Oke, setelah tadi kita berandai-andai soal kiamat kecil di kampus, sekarang mari kita sedikit lebih serius. Tapi tenang, nggak seserius pas ditanya, kapan lulus sama keluarga besar. Jadi apa sih sebenarnya pangan itu? Menurut para ahli, yang pastinya lebih pintar dari kita, pangan adalah segala sesuatu yang dari sumber hayati, tanaman, hewan, mikroorganisme, makan, atau minum. Tujuannya buat ngasih nutrisi, menjaga kesehatan, dan yang paling penting, ngasih energi biar kita nggak mati gaya. Jadi, nasi yang kamu makan, ayam yang kamu goreng, bahkan cilok di depan gerbang kampus itu, semuanya masuk kategori pangan. Simpelnya, kalau bisa masuk mulut dan bikin kamu nggak lemas, itu pangan. Sekarang, kenapa pangan itu penting banget? Pertama, untuk bertahan hidup. Ngomongin pangan, nggak afdol kalau nggak ngomongin menu andalan kita semua, makanan lokal. Bagi mahasiswa, lokal sering berarti warung terdekat. Mari kita bedah dua menu legendaris, Indomie dan nasi Padang. Indomie, sang dewa penyelamat di akhir bulan. Indomie sumber karbohidrat cepat saji, ngasih energi instan buat begadang ngerjain tugas. Tapi mie instan doang nggak seimbang. Anak kos cerdas berinovasi. Telur untuk protein, sawi untuk serat dan vitamin. Indomie special pakai telur dan sayur. Lalu nasi Padang, surga yang ada di banyak sudut kota. Sepiring nasi Padang, paket gizi lengkap. Nasi, karbohidrat utama. Rendang, ayam pop. Protein sharing for membelok charger saingko, daun singkro bos. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, ternyata urusan pangan di negara kita ini penuh dengan drama. Ceritanya panjang dan rumit, kayak sinetron yang episodenya nggak habis-habis. Para petani, yang merupakan pahlawan pangan kita, seringkali menghadapi banyak masalah. Perubahan iklim yang bikin jadwal tanam dan panen jadi nggak menentu. Serangan hama dan penyakit yang bisa bikin gagal panen. Harga pupuk yang kadang lebih mahal dari harga diri. Akibatnya, produksi pangan kita jadi nggak stabil. Kadang melimpah, kadang langka. Setelah dipanen, drama berlanjut ke babak distribusi. Kamu pernah heran nggak kenapa harga cabai di Jakarta bisa mahal banget, padahal di daerah sentra produksi harganya murah? Nah, itu dia masalah distribusi. Rantai pasok pangan di Indonesia itu panjang dan berliku. Petani, tengkulak, pengepul besar, pedagang di pasar induk, setiap mata rantai ini tentu mengambil keuntungan. Belum lagi masalah infrastruktur, jalanan yang rusak. Banyak hasil panen jadi busuk di tengah jalan sebelum sampai ke konsumen. Melihat drama pangan yang begitu rumit, kita mungkin jadi pesimis. Terus kita bisa apa? Jangan nyerah dulu. Disinilah peran inovasi dan teknologi masuk sebagai jagoan penyelamat. Teknologi pangan itu bukan cuma soal bikin makanan jadi awet pakai pengawet ya. Cakupannya luas banget dan super keren. Di sektor produksi misalnya, sekarang ada yang namanya precision agriculture atau pertanian presisi. Petani bisa pakai drone buat memantau kesehatan tanaman dari udara, sensor di tanah buat tahu kapan harus menyiram, dan aplikasi di smartphone buat memprediksi serangan hama. Teknologi ini membantu petani meningkatkan hasil panen dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Di sisi pengolahan dan distribusi, teknologi juga punya peran vital. Misalnya, teknologi pengemasan canggih atau smart packaging yang bisa menjaga kesegaran buah dan sayur lebih lama selama di perjalanan. Ada juga teknologi pengolahan pangan seperti freeze drying yang bisa mengawetkan makanan tanpa menghilangkan banyak nutrisinya. Cocok buat bikin stok makanan darurat. Selain itu, platform digital dan e-commerce kini bisa memotong rantai pasok yang panjang. Lalu, apa peran kita? Bagaimana kita bisa jadi bagian dari solusi? Pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Kamu nggak harus jadi Menteri Pertanian atau CEO perusahaan teknologi pangan. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil.
Sebagai mahasiswa, kamu punya akses ke ilmu pengetahuan. Belajarlah lebih banyak tentang sistem pangan. Buat kamu yang anak IT, bikin aplikasi yang menghubungkan petani lokal dengan kantin kampus. Buat anak komunikasi, bikin kampanye di media sosial tentang mengurangi sampah makanan. Buat kita semua, jangan membuang makanan. Mulai coba pangan lokal selain nasi. Setiap piring yang kita habiskan, setiap pilihan makanan yang kita buat adalah suara kita dalam sistem pangan. Jadi, mau jadi pahlawan pangan dimulai dari piringmu sendiri?